Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Satriadi Nagara dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian ilmu fikih dan usul fikih, perbedaan ilmu fikih dan usul fikih, serta asal-usul ilmu fikih dan usul fikih. Fikih menurut bahasa ialah tahu atau paham. Sedangkan menurut istilah ialah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariah yang berhubungan dengan segala aspek tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan yang diambil dari nas-nas yang ada, atau dari mengistinbat dalil-dalil syariat Islam. Usul fikih. Usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu al-usul dan al-fikih. Al-usul, menurut Profesor Dr. Satria Effendi Muhammad Zain dalam bukunya Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, al-usul merupakan bentuk jamak dari kata al-as yang berarti landasan tempat membangun sesuatu. Sedangkan menurut ulama-ulama terkemuka di Damaskus dan Suriah, al-as itu ialah dalil. Sedangkan fikih yang sudah saya katakan tadi ialah paham atau tahu. Dengan kata lain, istilah fikih ialah suatu kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara atau metode pengambilan atau penggalian hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Perbedaan usul fikih dan ilmu fikih ditinjau dari segi pembahasannya. Pembahasan ilmu fikih berkisar tentang hukum-hukum syar'i yang langsung berkaitan dengan amalia seorang hamba, seperti ibadahnya atau muamalahnya, apakah hukumnya wajib, sunnah, makruh, haram, ataukah mubah, berdasarkan dalil-dalil yang rinci. Sedangkan usul fikih berkisar tentang penjelasan metode seseorang mujtahid dalam menyimpulkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang bersifat global, apa karakteristik dan konsekuensi dari setiap dalil, mana dalil yang benar dan kuat, dan mana dalil yang lemah. Siapa orang yang mampu beristihad dan apa syarat-syaratnya. Dari segi kaidahnya, kaidah fikih adalah sebuah prinsip umum yang mengandung hukum diketahui dengannya hukum-hukum masalah yang tercangkup dalam satu kaidah. Sedangkan kaidah usul fikih adalah sebuah wasilah atau alat bagi para fuqaha untuk bisa mengambil suatu hukum dari dalil-dalil syariah. Sejarah dan perkembangan ilmu fikih. Ilmu fikih adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat penting kedudukannya oleh masyarakat umat Islam saat ini. Fikih termasuk ilmu yang muncul yang sudah ada sejak awal perkembangannya umat Islam. Secara esensial, fikih sudah ada pada masa zaman Rasulullah Muhammad SAW, walaupun belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri, karena semua persoalan keagamaan pada saat itu dapat ditanyakan oleh Rasulullah secara langsung dan dapat terobati permasalahan dan solusinya. Dengan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, ilmu fikih ini mulai berkembang seiring dengan perkembangannya zaman. Permasalahan semakin berkembang dan tidak semua permasalahan itu terdapat dalam nas, namun membutuhkan sebuah hukum melalui jalan istinbat. Setiap satu permasalahan memiliki ratusan solusi yang berbeda dari setiap ulama. Generasi penerus Nabi Muhammad SAW tidak hanya sampai pada masa Khulafaur Rasyidin saja, namun masih diteruskan oleh para tabi'in dan para ulama sholihin, sehingga sampai pada zaman kita sekarang ini, pada zaman kita ini, para ulama mulai bermunculan dan memiliki ijtihad yang berbeda-beda. Usul fikih, seperti yang saya katakan tadi, pada zaman baginda Rasulullah SAW, segala persoalan dan pertanyaan semuanya dapat dipertanyakan langsung oleh Rasulullah, karena pada saat itu wahyu langsung turun kepadanya. Namun sekian bertambahnya zaman, dari zaman ke zaman, makin banyak persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Selain itu, agama Islam juga semakin lama semakin menyebar ke seluruh pelosok dunia.
banyak persoalan-persoalan yang tidak ada jawabannya dalam Al-Quran maupun hadis. Disinilah usul fikih lantas muncul sebagai bentuk respon doktrin peradaban Islam untuk tantangan tersebut. Ijtihad para ulama memainkan peranan penting di sini, terutama dalam mencari jawaban berbagai persoalan yang belum pernah mereka temukan sebelumnya. Sejak itulah, ijtima atau kesepakatan ulama dan qiyas dikenal sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Dari video saya, apabila saya ada kata-kata maupun penyampaian yang saya yang kurang baik ataupun yang salah, saya minta maaf kepada ibu dan seluruh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.